bukan minyak urapan. Kita akan lihat, kita akan cek satu persatu ayat-ayat di ayat-ayat di Perjanjian Baru yang menjelaskan minyak, penggunaan minyak, bukan minyak urapan. Di Markus yang pertama, Markus pasal 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan menyembuhkan mereka. Siapa ini? Orang yang kerasukan setan itu. Artinya saudara, para murid itu waktu itu tidak memakai minyak urapan. Tapi hanya memakai minyak. Bukan minyak urapan. Dan sembuh orang sakit itu, orang kerasukan itu. Jadi murid tidak pernah, murid-murid Yesus loh ini ya, tidak pernah memakai minyak urapan. Waktu mereka melakukan pelayanan kesembuhan pengusiran setan. Enggak, yang mereka pakai itu minyak. Nanti saya jelaskan minyak jenis apa itu. Apakah Pertalite, Pertamax, atau dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan mungkin minyak minyak goreng gitu ya. Nanti saya jelasin. Tapi yang terpenting kita pahami, murid-murid Yesus saja. Yesus saja memperkenalkan para murid-muridnya itu bukan memakai minyak urapan, saudara. Minyak, titik. Jangan di teman-teman. Dan hasil apa? Orang-orang sakit itu. Walaupun hanya pakai minyak. Bukan pakai minyak. Bukan pakai minyak urapan. Kalau mereka ini pakai minyak urapan, kalau para murid ini memakai minyak urapan saat itu, bisa kemungkinan orang itu nggak sembuh. Saya yakin banget. Orang-orang yang kerasukan setan atau sibolis ini, saya yakin tidak akan sembuh kalau mereka pakai minyak urapan. Mengapa? Karena tadi jelas di PL kan. Ya, ini untuk hamba-hamba Tuhan. Pentabisan hamba-hamba Tuhan. Dan peralatan-peralatan ibadah. Bukan untuk menyembuhkan orang sakit. Maka karena Yesus tahu apa itu minyak urapan, termasuk juga bahan bakunya, ya, komposisinya, cara meraciknya, dan juga gunaannya untuk apa dan siapa. Maka Yesus tidak menyarankan mereka untuk memakai minyak urapan, tetapi memakai minyak saja. Maka sembuh. Lukas 7 ayat 6. Engkau tidak meminyaki kepalaku. Ini Yesus, saudara. Mengatakan, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ini kan yang meminyaki kaki Yesus adalah Maria. Sebagai bentuk ucapan terima kasihnya, penghormatannya kepada Tuhan. Bukan minyak urapan yang dipakai oleh Maria. Dan saya yakin betul. Tuhan tahu. Dan bukan Tuhan, bahkan Tuhan tidak menganjurkan Maria pakai minyak urapan untuk mengolesi kakinya. Karena Tuhan tahu. Komposisi, timbangan, campuran, minyak urapan itu. Ini sekali beri Yesus loh Bapak Ibu. Juga tidak mencari minyak urapan untuk dioles sin kakinya oleh namanya Maria. Minyak wangi. Kalau istilah sekarang, baby oil lah istilahnya. Yang biasa dipakai untuk badan apa bayi kan. Yang ketiga,
Ketika di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, nah ini nih, ayat ini yang seringkali diobok-obok oleh gereja yang tadi, denominasi tadi. Ayat ini yang diobok-obok. Diputar-putar lah ini ayat ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, jemaat, supaya mereka, siapa nih orang yang sakit itu, didoakan oleh para penatua, sambil mereka mengoleskan minyak loh. Nggak minyak urapan ini. Di dalam nama Tuhan pula. Artinya perjanjian baru tidak pernah mengajarkan, apalagi mencatat penggunaan minyak urapan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Enggak, minyak. Ini ayat Alkitab yang saya kutip langsung loh Bapak Ibu ya. Ini saya buat, ini bukan tafsir saya, bukan. Makanya tolong Bapak Ibu sambil ya kita sambil cek and recheck ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga tolong sambil lihat ayat Alkitabnya gitu loh. Ya, supaya Bapak Ibu bisa sambil paham juga ayatnya di mana. Ya, nih pakai kok diolesin katanya kepada tubuh orang yang sakit itu. Tapi perhatikan, harus di dalam nama Tuhan. Apa maksudnya itu? Orang yang sakit yang diolesi pakai minyak tadi harus juga sudah bertobat, Bapak Ibu. Kan gitu. Supaya minyak itu menjadi powerful oleh kasih kuasa dari Tuhan. Memulihkan dan menyembuhkan orang yang sakit itu. Jadi bukan minyak itu yang berkuasa memulihkan, menyembuhkan orang yang sakit itu. Bukan. Tuhan. Dia kata Jehovah. Bapak Ibu. Ini jelas nih. Jadi para tua-tua gereja, tokoh-tokoh gereja mula-mula, para rasul, salah satu di sini Yakobus, pernah memakai minyak. Tapi bukan minyak urapan. Untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tapi pemakaiannya harus di dalam nama Tuhan. Artinya orang itu pun sudah harus bertobat. Orang yang mengoleskan minyak urapan itu juga harus bertobat orangnya. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi, maka saya katakan 20 tahun ini saya agak terganggu pendengaran saya. Orang sering memakai dikit-dikit minyak urapan, minyak urapan, minyak urapan. Jemaat yang baru memasuki rumah baru pakai minyak urapan. Dipercikan. Pendeta baru beli mobil baru pun tidak boleh pakai minyak urapan. Tapi zaman sekarang semuanya pakai minyak urapan. Padahal kita perjanjian baru nggak pernah mengajarkan itu. Yang ada minyak. Di Ibrani pasal 1. Yang keempat. Ayat 8 sampai 9. Allah berfirman kepada Kristus. Ketika dia kembali ke surga dengan penuh kemuliaan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. Yesus saja, saudara. Diurapi Allah Bapa bukan pakai minyak urapan. Minyak.
sebagai tanda kesukaan. Artinya apa? Pengurapan yang dilakukan Allah Bapa kepada Yesus lewat minyak, bukan minyak urapan. Itu tandanya bahwa Allah sangat berkenan terhadap misi tugas panggilan Yesus. Jadi saudara, Allah mengurapi Yesus bukan dengan minyak urapan, tetapi dengan minyak saja. Sebagai bukti pengutusan Allah Bapa kepada Yesus untuk siap turun ke dunia ini. Melakukan misi Allah Bapa, yaitu apa? Menobatkan banyak orang untuk percaya kepada Dia. Sangat jauh sekali, saudara, penggunaan minyak urapan di zaman sekarang ini dengan penggunaan minyak urapan dalam perjanjian lama. Apalagi penggunaan minyak urapan dalam perjanjian baru tidak ada disinggung. Tapi yang ada adalah penggunaan pakai minyak. Nah memang saudara, ajaran sesat itu kan sukanya kan menambah, kalau nggak ngurangin gitu ya. Dan biasanya di awal-awal pengikut ajaran sesat itu masif loh. Isinya apa? Banyak, berbondong-bondong. Tapi setelah saya makin banyak tahu gereja yang saya katakan tadi, denominasi yang saya katakan tadi, saudara, ada kesesatan dalam hal pengajaran minyak urapan, termasuk juga perjamuan kudus. Maka sejak saat itu saya udah tidak tertarik lagi datang ke gereja itu. Setelah makin sering mereka mempopulerkan penyalahgunaan minyak urapan, itu udah saya udah nggak pernah. Dan lama kelamaan, ya satu dua tiga orang makin banyak juga jemaat yang seperti saya undur dari gereja itu. Kalau tidak salah, gereja itu sekarang udah tidak lagi di tempat di mana dulu saya pernah ikut ibadah. Saya cek di Bandung ada juga cabangnya di beberapa tempat. Tapi juga sudah makin berkurang jemaat. Nah, saudara inilah yang harus menjadi salah satu concern kita yang belajar di kampus kita ini. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajar yang menyesatkan. Cek and recheck kembali kalau kita Bapak Ibu. Itulah gunanya kita belajar teologi. Jangan hanya sekedar, wah, tapi hasilnya luar biasa, Pak Tun. Iya, simbolis juga bisa melakukan perkara besar kok. Minggu lalu kan kita sudah bahas tentang doktrin atau pengajaran tentang mujizat kan Bapak Ibu. Saya sudah bersinggung gitu. Nah, nanti saudara tolong ditonton ulang lagi YouTube-nya. Supaya makin paham, makin mengerti. Sehingga saudara bisa menolong jemaat sendiri. Oke. Dalam perjanjian